Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nabila dari Ilmu Hadis kelas D akan menyampaikan tugas PSI yang dalam judul Sumber Ajaran Islam Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran adalah sumber utama bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Istilah Al-Quran yang mulia, Al-Quran Al-Karim, sering digunakan untuk menekankan sifat luar biasa teks itu. Maka Al-Quran itu sangat sakral bagi teksnya maupun bacaannya. Keistimewaan Al-Quran juga tampak pada metode cara membacanya yang dibukukan dalam suatu ilmu bernama tajwid. Begitu sempurnanya bahasa Al-Quran, sehingga untuk memahaminya pun diperlukan ilmu bantu yang disebut dengan ulum Al-Quran. Ilmu ini juga menjelaskan tentang perbedaan antara ayat-ayat yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Selain itu juga membahas tentang sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Quran disebut dengan istilah asbabun nuzul. Pengertian tafsir adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau memberi penjelasan. Menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dapat dipahami dan samar artinya. Ilmu untuk memahami Al-Quran itu disebut dengan usul tafsir atau biasa dikenal dengan ulum Al-Quran. Wilayah kajian Al-Quran. Dalam kitab-kitab ilmu-ilmu Al-Quran dikupas sejumlah masalah. Berarti topik-topik itulah yang menjadi kupasan dalam studi Al-Quran. Topik-topik bahasan ilmu Al-Quran dalam ringkasan dapat digambarkan demikian. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, sejarah ilmu Al-Quran yang mencakup pertumbuhan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran di masa Rasuli dan Khulafa ar-Rasyidin, lalu tokoh-tokoh tafsir dalam abad kedua Hijrah. Dan yang kedua, ilmu tentang latar belakang turunnya ayat asbabun nuzul yang mencakup hubungan sebab dan musabab, kisah nuzulnya ayat, lalu kepentingan dan kedudukan asbabun nuzul. Yang ketiga, ilmu Makki wa al-Madani, yaitu ilmu yang menerangkan mana Al-Quran yang turun di Makkah dan mana Al-Quran yang turun di Madinah, yang mencakup ciri-ciri surat Makkiyah, ciri-ciri surat Makkiyah yang aglabiyah, surat Makkiyah dan Madaniyah yang masing-masing dibagi menjadi 3 marhalah. Yang keempat, sekitar kalimat yang dipakai untuk pembukaan urat yang mencakup keistimewaan surat Makkiyah, pendapat ulama makna fawatihu al-suwar dan makna fawatihu al-suwar. Lalu yang kelima, ilmu cara-cara membaca Al-Quran. Makna Al-Quran diturunkan atas 7 huruf, para qurra dan qiraat yang benar dan yang tidak benar. Lalu yang keenam, ilmu yang menerangkan ayat-ayat penghapus hukum dan ayat-ayat yang dihapus hukumnya. Di antaranya makna nasakh, pendapat ulama tentang mansuh Al-Quran, dan pendapat ahli tahqiq. Lalu yang ketujuh, tentang ilmu cara-cara menulis lafaz-lafaz Al-Quran yang mencakup dasar-dasar ilmu rasmi Al-Quran dan cara menulis Al-Quran. Lalu yang kedelapan, ilmu yang menerangkan ayat-ayat muhkamah yang mutasyabih, yang mencakup makna muhkamah dan makna mutasyabih. Lalu yang kesembilan, ilmu perumpamaan yang digunakan Al-Quran yang meliputi faedah-faedah amtal dan macam-macam amtal dalam Al-Quran. Lalu
Yang ke-10, ilmu tentang sumpah dalam Al-Quran yang meliputi faedah qasam dalam Al-Quran dan macam-macam sumpah. Semua topik tersebut kemudian menjadi bahasan dalam Al-Quran. Berikutnya ada corak tafsir Al-Quran. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, corak mempunyai beberapa makna, diantaranya corak berarti bunga atau gambar. Corak tafsir diartikan sebagai kecenderungan keahlian atau spesifikasi yang dimiliki oleh seorang mufasir. Mufasir adalah seseorang ahli bahasa, maka dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan pendekatan analisa kebahasaan. Corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang musafir tatkala ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Lalu, adapun corak-corak tafsir yang berkembang dan populer hingga masa modern adalah yang pertama, corak lugawi. Corak lugawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Lalu corak filsafat, lalu corak ilmiah. Corak ilmiah ini corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Lalu ada corak fikhi. Sebagaimana corak-corak lain yang mengalami perkembangan dan kemajuan dengan berbagai macam kritik dan pro kontra. Corak fikhi merupakan corak yang berkembang. Corak tafsir ini juga sudah berusia sangat tua. Lalu ada corak tasawuf yang terakhir ada corak al-adabi wa al-ijtima. Berikutnya ada ragam metode tafsir Al-Quran. Metode tafsir ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada metode tahlili. Metode ini adalah metode yang sering digunakan. Metode yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Dalam kelemahan lain dari metode ini adalah bahwa bahasan-bahasannya amat teoretis, tidak sepenuhnya mengacu kepada persoalan-persoalan khusus yang mereka alami dalam masyarakat mereka, sehingga mengesankan bahwa uraian itulah yang merupakan pandangan Al-Quran untuk setiap waktu dan tempat. Lalu untuk metode yang kedua ada metode ijmali. Metode ini adalah berusaha untuk menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Lalu ada metode muqarrin. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan itu. Lalu metode terakhir adalah metode maudhu'i. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuannya satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain, kemudian mengambil hukum-hukum darinya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.